perspektif internasional, terdapat garis yang menjadi skala sistem ekonomi. Di sisi kiri ada sistem ekonomi sosialis, sedangkan di sisi kanan ada sistem ekonomi kapitalis. Nah, di antara garis tersebut terdapat suatu sistem yang dinamakan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi itu berbeda-beda. Jadi, dalam suatu sistem ekonomi itu tidak ada standar baku kapan disebut campuran, kapan disebut kapitalis, ataupun kapan disebut sosialis. Karena dari setiap negara itu memiliki nama sistem ekonominya masing-masing. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal itu sistem ekonomi yang dimana ekonominya diatur oleh kekuatan pasar yang sesuai dengan permintaan dan penawarannya. Dan sistem ekonomi liberal itu mengkehendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Apa aja sih ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal? Ciri-cirinya yaitu sistemnya bebas, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan minimnya peran pemerintah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Kelebihannya yaitu adaptif, pertumbuhan pesat dan terpusat. Dan kekurangannya yaitu pertumbuhan yang tidak merata. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando yaitu sistem ekonomi yang dimana ekonominya diatur oleh negara. Dalam sistem ini, segala sesuatu jalannya perekonomian itu sepenuhnya tanggung jawab negara atau pemerintah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kelebihannya yaitu ekonominya merata, aman, dan udah pasti terjamin oleh pemerintah. Dan kekurangannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem yang merupakan penggabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjalankan perekonomiannya.